Gue juga punya nafsu. Gak ada gue nafsuin sama orang. Nafsu sama laki gue sendiri lah. Apa kau? Hebat kali kau. Mau punya 2, 3. Apa bisanya kau? Macam udah macam ini kau, Rambo. Hah? Macam siapa itu? Jagoan itu, Superman. Yang kuat kali gitu. Bah, uang kau macam Sultan Brunei, sudah kaya raya. Udah gila-gila uangnya. Bah, belum rumah belum punya, apa belum ada, adil nggak bisa, sholat juga separuh-separuh, ibadah yang lain nggak ada yang sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Daripada zina, manusia kemprol lu semua. Daripada zina, aku mau kawin lagi. Urusan duit nanti dulu, urusan adil nanti dulu. Yang penting gua itu dulu. Malu tahu kau, ya? Kayak begitu, malu, bikin malu aja atau diri. Capek bun, merepet, gak ada capeknya gue. Gue melawan orang-orang yang sosokan suci, sosokan punya kualitas kayak pendahulu-pendahulu kita, gak bakalan ada capek-capeknya. Gue demi istri sah, gak bakalan gue ada capek-capeknya. Gue maki kalian semua, tahu? Orang-orang yang sukanya memakai tameng agama karena nafsu syahwat yang gak bisa dijaga, najong. Jangan sampai dibikin ini ya, dibikin apa namanya, demo ya, buat istri sah ini, kita istri-istri sah ngumpul semua. Jangan sampai kita jalan nanti di jalan itu. Istri sah menuntut pengadilan agama lebih tegas. Sudah ada pasalnya, langsung bukti ada, lagi 2 jam aung-aung langsung masuk, supaya tahu diri ya. Hukum biar ada harga dirinya, hukum kita ini. Nggak sembarangan dikangkangin. Nih, dengerin nih. Dari pengacaranya Mawa. Nah, ini pengacara Mawa sudah bilang nih. Bagus nih guys. Ya, gue juga seneng nih. Mana tuh? Bentar ya. Gue seneng nih. Karena apa? Ada perlawanan. Bentar. Bentar ya. Iya, pelaku playing victim. Udah playing victim, udah mana sok paling bener. Itu sifat-sifat semuanya sifat-sifat jindasim, lo tau nggak? Sifat jindasim itu nggak pernah merasa salah, boro-boro mau minta maaf, ngerasa yang paling hebat, ngerasa yang paling alim, ngerasa yang punya ilmu paling tinggi, membenar-benarkan perbuatan. Padahal kalian tahu nggak, yang namanya poligami itu di zaman perang dulu, di zaman orang lagi pada banyak yang mengungsi ya, ngungsi ke sana, ngungsi ke sini, dikejar-kejar. Itu memang ada di zaman dulu. Dan zaman dulu itu yang namanya istri-istri, ibarat kata bukan istri ya, budak tapi dijadikan bisa buat dia apa-apain aja. Itu sampai ratusan untuk orang-orang yang memang mampu. Bayangkan. Jadi ada istri-istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ada juga namanya tuh gundik itu apa? Hamba yang dijadikan juga buat begitu. Jadi begitu kita di agama yang terakhir nih, yang kita sudah sama-sama akui bahwa delas ya, agama itu sudah menentukan maksimal, itu maksimal dikecilin dari yang ratusan jadi 4. Itu pun kalau kamu memang bisa adil, kalau nggak adil lu nggak usah. Sampai ada itu sendiri ayatnya ada. Kalau emang nggak adil lu nggak usah ya, lu nggak usah nikah ya, jangan berani-berani kau. Nanti kau miring begini jalannya. Itu kan sudah disebut, berarti apa? Saking diwanti-wanti banget. Siapa bilang dia cantik?
Siapa bilang dia cantik? Aku lihat mukanya macam Jin Dasim. Jin Dasim. Udahlah sombong, sifat sombongnya itu tinggi sekali. Ya, Jin Dasim ini. Ini anaknya Jin Dasim ini. Udahlah sifat sombongnya tinggi sekali. Tidak pernah mengakui kesalahan dia sama sekali. Cantik, boro-boro. Boro-boro cantik. Kelihatan di situ. Orangnya kelihatan sinis, keji, punya sifat yang sombong. Kau pikir kita nggak bisa lihat? Kita bisa lihat. Orang yang nggak tahu diri, nggak tahu malu, ya. Siapa itu? Anaknya Jin Dasim. Anak Jin Dasim seperti itu. Sombongnya kelihatan sekali dari raut wajahnya itu. Udah gitu, udah keras hati, kepala batu, tukang bohong lagi, tukang tipu, tukang bohong. Dan dia udah bawa circle ya, anaknya Jin Dasim ini, udah bawa circle-nya dia. Di circle saya, oh jadi kamu gabung di circle kamu seperti itu ya, boleh ngembat suami orang ya? Gila ya. Boleh ngembat suami orang. Oke, ini ada berita bagus dari Wardatina Mawa. Gue suka banget nih sama nih cewek. Keren nih si Mawa ini. Sumpah, gue bener-bener gue sama Mawa ini. Aduh Mawa, keren banget. Mana tuh? Nih, nih ya guys. Bentar ya. Bentar ya. Mawa pengacara nih, lagi press conference kemarin. Jadi dari pihak Mawa, kalau ilegal akses dipersoalkan cara mengambil bukti, tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Oke, dengerin. Subjek pelakunya berbeda. Kalau ilegal akses dipersoalkan cara mengambil bukti, tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dugaan perzinahan. Dia mendapatkan bukti dari orang lain. Mawa adalah korban dari perzinahan. Dia mendapatkan bukti dari orang lain. Iya, tanggal nikahnya aja nggak tahu. Asli, tanggal nikahnya aja nggak tahu. Pokoknya belasan deh, akhir Agustus. Lu nggak kompak lu. Ya, Inaroh. Ya, Inaroh halus. Kagak kompak lu. Yang Ono bilangnya awal bulan. Gue ingat ada tuh gue rekamannya. Bukan benci lagi, say. Itu dia kalau di sono di negeri Padang Pasir udah kena RAJAM itu, berdua RAJAM. Hukumnya orang yang ketahuan berzombie apa? RAJAM kan? Nih, dengerin pengacaranya Mawa sambil Mamski bersihin muka ya sayang. Dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa. Musiknya kegedean kau. Musik kau kegedean. Inara Rusli desak Mawa untuk Tunggu. Ini dia nih. Pelakunya berbeda. Kalau ilegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Ya, ini. Kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban. Mawa korban. Dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari. Bentar, ini ada yang komen lagi nih. Eni Kandau. Pagi-pagi bahas orang. Kalau mereka pun salah, Tuhan itu nggak tidur mbak. Pasti Tuhan yang ngasih ganjarannya lewat kita. Tuhan nggak tidur pasti kasih ganjaran lewat kita. Ya, lewat kita ini. Tuhan kasih ganjaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih azab lewat kita, manusia. Dilaporin ke polisi. Jadi headlines news, dibahas oleh artis, influencer, tiktoker seperti gue. Itulah dia hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahas sama kita, istri-istri sah. Mau apa kau? Mau apa kau ini Kandau? Orang Manado kau? Mana Manado? Kandau ini Manado ini. Dari mana kau?
Pagi-pagi bahas orangnya. Ini bahas berita viral. Nggak suka keluar kau. Jangan masuk sini. Ya. Di sini tempat istri sah, bukan tukang kawin, kawin abal-abal. Tempat istri sah, kawin resmi. Terhormat. Dilindungi hukum Republik Indonesia. Paham kau? Nggak suka keluar aja kau Eni. Gue lagi dengerin pengacaranya Mawa, komen aja kau. Ini ngapain ngomongin orang apa? Nanti Allah yang balas, iya lewat kita. Allah balas lewat kita, bereaksi masyarakat, berbicara masyarakat, protes kita istri sah. Nggak suka pergi aja, keluar aja ya. Enak aja lu. Nih dengerin, jangan yang komen lagi yang aneh-aneh. Belum selesai orang ini ngomong, pengacaranya ngomong. Dengerin dulu berita inilah. Main masuk-masuk aja, komen-komen aja kau. Orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut Ulang lagi biar jelas. kalau ilegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau perzinahan itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan perzinahan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi untuk membuat laporan. Oke. Nah, kalau misalkan korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan. Betul. Ya. Betul. Juga Betul. ini berbahaya. Betul. Seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Betul, betul Pak. Pertanyaan yang besarnya adalah Betul Pak. orang buruk rupa cermin yang dibelah. Betul. Ada fakta hukum, kemudian yang dipermasalahkan adalah, dan pertanyaannya sah tidak secara hukum. Betul Pak. Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng saya. Betul. Berarti bisa dibilang belum ada yang katanya mungkin di keluarga pihak sana ada etikat baik itu belum ada ya dari Bang Kemawai? Belum, sampai saat ini belum ada. Itu saya belum begitu mengetahui ya. Hanya memang yang saya tahu Mawar sendiri sudah memberikan akses seperti memberikan nomor mbaknya pengasuhnya, lalu juga memberikan tahu tempat sekolahnya anaknya di mana. Jadi Pelakunya berbeda. Wah. Akses yang dipersoalkan. Ilegal akses apanya? Pelapor ini, si Mawa ini korban dari perzinahan. Suaminya kawin diam-diam. Itu sudah melanggar 2 pasal. Diduga apabila memang barang buktinya semuanya terbukti di pengadilan nanti. Gue mau lihat nih. Ya, oke. Tadi ada yang nanya ini apa? Oke, ini adalah Presley Skin Face Peeling Mask nih. Gue bersihin muka, diangkat kotorannya, sel-sel kulit matinya. Ntar kita bahas lagi habis ini. Kalian yang mau coba komen mau dulu. Ada berapa orang yang mau? Ada berapa orang yang mau sayang? Biar bersih mukanya kayak Mamski. Kayak Mamski. Berapa orang yang mau? Mau 1, 2, 3. Doyan. Terus Lelo, Nudi, oke, Filisti, oke, ini. 2 menit aja ya, habis itu gue mau bahas ini yang kata pengacaranya ya. Bener banget nih, bapak pengacaranya Mawa, bagus banget Pak. Mawa tuh harus dibela abis-abisan ya. Mamski istri sah, Mamski juga perempuan. Mamski bisa punya, tuh dia. Langsung aja ambil sayang. Let's go. Udah ada di etalase sayang. Oh ya, sama sabun cuci muka. Kita langsung cuci muka ya. Sabun cuci muka sudah Mamski masukkan juga. Itu ada sabun papaya. Let's go guys. Langsung diambil aja sayang. Ada yang isi 2, isi 1 dan isi 3 ya sabun papayanya. Let's go. Kita cuci muka dulu. Untuk ininya udah ada di etalase ya say. Langsung ambil digercepin. Cepetin. Segera udah dimasukin keranjang, langsung kamu
payment ini gunanya dipakai seminggu 2 kali aja cukup. Buat cowok bisa, buat cewek bisa. Bersih ini komedo lu yang ada di sini. Kulit mati untuk ngangkat nih kalau punya flek, kulit kusam, terus ada kerutan-kerutan. Dia tuh seminggu 2 kali aja say. Ngangkat kotoran, ngangkat kulit mati. Perlu banget kita ganti kulit ya, regenerasi sel kulit supaya kulitnya itu kinclong, kelihatannya seperti kulit yang masih baru gitu loh, bukan kulit kusam, kulit tuir ya. Nah ini, oke sekarang udah nih, udah keluar semua tuh lihat, nih ya udah keluar kotoran segala macem. Kalau baru-baru hitam tahu, kalau muka kamu belum bersih kayak mams.